Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, bil khusus seluruh jajaran Ta'mir Masjid Ar-Raudhah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dengan niatan yang mulia, yaitu mengkaji salah satu daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah ta'lim ini, wasilah kita ngaji ini, kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah berta'alluq dengan beliau. Orang itu berta'alluq, nyambung kepada Kanjeng Nabi itu ada dua, ada bin nasab, ada bis sabab. Yang bin nasab itu keturunannya Nabi, nyambung ya, Habib Syekh ya, Habib Taufik ya, Abdullah kita narana Habibi katanya ya. Kalau kita pengen nyambung dengan Rasulullah, nggak bisa dengan bin nasab, maka kita sambung dengan Rasulullah bis sabab, yaitu dengan sebab apa? At-ta'lim, ngaji ilmu niki kita menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seputar Rebo Wekasan. Rebone Wekasan ya. Pamungkas cara wong Jawa Wekasan, cara wong bahasa Indonesia pamungkas. Pamungkas kan terakhir nggih, Rebo terakhir. Kapan tadi? Sekarang sudah Kamis sebenarnya. Sekarang sudah Kamis. Alhamdulillah ya. Tapi enggak ada masalah ngoten nggih. Perkara kula kalian jenengan iki kate ngaji bah ojo bab Rebo, masih bab Selasa, bab Jumat ya oleh ae ngoten ya. Pun kita mungkin mendengar beberapa pendapat tentang masalah yang berhubungan dengan Rebo Wekasan. Sebelum saya melanjutkan kajian ini, kira-kira di Masjid Ar-Raudhah ini ada enggak kegiatan Rebo Wekasan niki? Oh ada. Oh niki termasuk sing ada niki ya. Niki kalau enggak tak dukung kok malah kalau dibuat iki. Ada nggih. Kegiatannya apa? Kegiatannya tadi malam salat termasuk baca Yasin. Napa masuk kumpul-kumpul mangan-mangan ngoten ya. Pun ada sebagian kelompok ya, ini bukan hanya sekarang, sejak dulu sudah ada dua pendapat. Ada yang pro dengan ritual atau ibadah-ibadah yang biasa dilakukan pada waktu Rebo Wekasan. Ada yang kontra, tidak sepakat. Pada dasarnya kalau kita mengkaji salah satu kitab karangannya orang Indonesia, di dalam kitab Kanzun Najah was Surur ya, saya itu bawa dua kandel-kandel wis bingung moco tak foto lepon di HP aman ya. Tapi intinya ada di sini. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, sebelum saya itu menjelaskan tentang pokok pembahasan kita, memang di dalam beberapa literatur itu dijelaskan tentang amaliyah-amaliyah yang ada di Rabu terakhir bulan Safar, dan itu sudah beredar mungkin di mana-mana. Biar jenengan lebih yakin, ternyata itu ada dasarnya. Ini saya bawakan kitabnya. Jenengan mek ser-seran tok status ngeten ya kurang lega. Tak gawakno kitabe, kuning pisan niki kitabe. Ya ngeten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya pada waktu Safar, Rabu terakhir bulan Safar ada 3 amalan, setidaknya ada 3 amalan. Yang pertama muncul yaitu amaliyah sholat. Yang kedua membaca Yasin. Yang ketiga ngombe banyu. Oh, ono ta sing ngombe roti. Yo banyu karepe sing ono suwuke ngoten lho karepe. Mulai kapan yo? Mosok lek Rebo Wekasan tok ngombe banyu liyane ngombe roti ndak sida. Pun karepe ada 3. Sholat sendiri dalam masalah ritual atau ibadah yang biasa dilakukan Rebo Wekasan. Maaf ya,
Ini tidak boleh dipotong-potong bahasa saya. Bahasa saya sholat yang biasa dilakukan pada waktu Rebo Wekasan, bukan sholat Rebo Wekasan. Ini kalau hati-hati mulai mang ya. Bukti kebelecok kan ya. Kalau kebelecok kalau viral lagi masalah. Ada beberapa ritual, ada 3, yaitu ada sholat, kemudian ada baca yasin, kemudian ada minum air. Minum air yang ada sebutnya. Pun sholat sendiri pada waktu yang biasa dilakukan pada waktu Rebo Wekasan atau Rebo terakhir daripada bulan Safar itu ada 2 kaifiyah, ada 2 cara. Tinggal jenengan praktek yang mana. Nopo yang pertama ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Nah, jenengan milih sing pasti milih sing tidik ngeten ya. Tapi kalau kandani carane engko suwe-suwe milih sing akeh. Karena yang viral itu adalah yang 4 nggih, yang 4. Ada yang 6 sebenarnya. Nih saya kasih tambahan referensi buat jenengan ngeten ya. Tak coba kita niki. Cek niki kalau kendel-kendel niki dudu yo nampa. Cek yakin lek ana kitabe. Pun nanti kita akan membahas masalah pro dan kontra urusan belakang. Yang penting tahu dulu jenengan ritual daripada sesuatu ibadah yang biasa dilakukan pada waktu Rebo terakhir bulan Safar. Di sini dijelaskan ma yutlabu fi Safar ya al khair ini. Syekh Abdul Hamid saja mengatakan sesuatu perkara yang dilakukan pada waktu bulan Safar yang baik. Ono khair nek ngriki ngoten ya. Jadi ada khairnya, jangan dipotong-potong. Kadang-kadang ini Syekh Abdul Hamid begini ndak. Beliau mengatakan judulnya saja fi Safar al khair, bulan Safar yang baik. Ya'lam anna majmu'al ladzi nukila min kalamis sholihin kama yu'lam ma sayati annahu yunzalu fi akhir arbi'ai min safarin bala'un azimun. Ini yang menyebabkan pro dan kontra sebenarnya. Disebutkan daripada kalamis sholihin. Di sini mah enggak dijelaskan sapa sholihin itu, orang-orang soleh. Pokok duduk golongane kula iki wis ya. Wong soleh iki dukurane kula wis kabeh ya. Disebutkan di belakang banyak bahwasanya ketika akhir ya Rabu terakhir bulan Safar, maka pada waktu itu Rabu terakhir itu Allah akan menurunkan bala yang begitu besar. Wa annal bala alladzi yufarraqu fi sa'iris sanah kullahu yunzalu fi dzalikal yaum. Sebenarnya bala yang selama setahun itu akan dikumpulkan menjadi satu pada waktu Rabu terakhir bulan Safar. Ini dalil primernya. Faman arada as-salamah lah niki ya kata beliau. Syekh Abdul Hamid menukil dari ba'dus sholihin. Faman arada as-salama wal hifdha min dzalika falyad'u awwala yaumin min safarin. Barang siapa yang ingin selamat dari bala yang besar itu yang diturunkan oleh Allah pada waktu akhir bulan Rabu bulan Safar tersebut, maka berdoalah dengan doa yang berikut ini ketika awal Safar. Kasep niki wis ya. Tanggal pinten niki pun. Ketentek Safar ini wis terakhir ya. Wah, makanya lho lek enggak nutut ya napa wis terakhir. Oh, jok kuwatir. Wa kadza, wah niki. Begitu juga berdoa fi akhir arbi'a minhu. Begitu juga pada waktu Rabu terakhir bulan Safar. Yang biasa kan kalau awal bulan Hijriah itu kan banyak yang lupa ngoten ya. Tapi kalau awal bulan Masehi eling karena hubungannya dengan gaji. Safar ora pati eling ngoten ya. Pun. Apa doanya? Ini, oke. Faman da'a bihi dafa Allah Subhanahu wa taala anhu syarra dzalikal bala. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini di awal Safar atau di Rebu terakhir bulan Safar, maka dawuh di sini dafa Allah akan menolak ya dari orang tersebut yang baca doa syarra dzalikal bala, kejelekan-kejelekan dari bala tersebut. Napa dungane? Niki saya baca singkat seret ila akhiri karena tidak mungkin jenengan baca sudah ini ya. Awalnya sudah hilang, Rebunya juga sudah selesai kari Kemis niki ya.
Allah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zamani wa ahlihi wa a'udzu bi jalalika wa jalali wajhik wa kamali jalali qudsik an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahbabi ila akhirih. Niki doanya. Wis mari. Bahkan disebutkan dalam salah satu tulisan niki. Beliau enggak menyebutkan lagi tulisannya sapa. Wa wajadtu aidan bi khatti ba'dis sholihin. Saya menemukan tulisan lagi, tulisan orang-orang soleh. Syekh Abdul Hamid seperti itu. Maaf ya. Kata beliau, "Annaman yaqra'u fi kulli yaumin min ayyami safar. Hadha ad-du'a hafizahullah ta'ala fi tilka sanah minal afat wal baliyat ila safari qabilin." Barang siapa yang setiap hari pada waktu bulan Safar kemarin tiap hari membaca doa yang saya baca barusan, maka Allah akan menjaga dia mulai sejak Safar itu sampai Safar yang akan datang. Enggak mek Safar iku tok, sampai akan datang 1 tahun. Kasep maneh niki Safar wis entek. Ngono bendino niki ya. Doanya pun enggak ono elek kalau kata dibaca. Kalau butuh share saya foto karena memang Ar-Raudhah jadwalnya terakhir ya. Saya kemarin itu sudah 3 tempat minta di share, tak foto langsung. Kalau nulis kesel-kesel ya. Daripada nge-share yang kurang meyakinkan, saya mending kitabnya langsung tak share, tak foto. Niki bacaan ya. Pun untuk jenengan tak waca singkat ae kasep wis ngoten ya. Pun ngapunten mboten enggak ono elek ya. Wis nggih. Enggak ono kasep ya. Pun faidatun ya. Qala al-allamah Syekh Ad-Dairabi. Niki banyak yang dikaji dalam syarah-syarah itu ini yang banyak. Faidatun. Dzakara ba'dul arifin maneh. Enggak disebut jenenge maneh. Sebagian orang-orang yang arif billah, ma'rifatillah, waline Gusti Allah nyebutno. Sapa enggak ono ndek ngene ya. Makanya ketika ini nanti saya bahas ya. Saya pertajam dulu, nggak disebutkan lagi orangnya nggak disebutkan. Pun niki dalam konteks fikih nanti. Apakah saya lepas orang yang pro atau yang kontra? Yang jelas saya ini bisa pro bisa kontra. Melihat keyakinannya pelaku. Ngoten ya, tak tegas no, saya bisa pro bisa kontra. Tapi melihat keyakinannya pelaku. Bagaimana nanti kita bahas di belakang. Dzakar ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah wali menyebutkan min ahlil kasyaf wat tamkin, kasyaf wis kebuka hijab nang Gusti Allah wis wali niki. Jarine annahu yunzalu fi kulli sanatin 300 alfin baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap tahunnya itu akan menurunkan bala sebanyak 320.000 bala. Wah, iki 320.000 ini tumpuan ya. Siji tok tsunami selesai niki Sidoarjo ya. Ndane sampai 320.000. Siji tok selesai. Pun dilanjutkan wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir min Safar. Dan semua itu akan dikumpulkan, diblesno pada waktu Rebu terakhir dari bulan Safar tadi. Saiki wis selamat berarti Kamis wis ya. Pun engko keyakinan akan dibahas. Fayakunu dzalikal yaum as'abu ya ayyamis sanah. Maka pada waktu hari itu Rebu terakhir tadi itu, maka itu merupakan hari yang begitu menyulitkan dalam tahun itu. Berarti lek tutuk Kemis niki aman itu dah. Cara gini pun. Terus ya napa niki ritual yang pertama. Faman shalla fi dzalikal yaum. Nah ini ritual salat. Barang siapa yang salat pada waktu itu, ingat. Saya garis bawahi lagi sing kete ngamalno. Fi dzalikal yaum, hari itu bukan malamnya. Ini kisah ngomong malam nggih. Tapi ojo di sini nih, timbang gak bayang ya. Tapi di kitabnya faman shalla fi dzalikal yaum. Hari itu, yaum nggih, bukan lail di bahasanya. Makanya lihat takon niki salatnya bengi apa awan? Sakar bisa sampeyan wis dah ya. Pokok salatnya niat sunnah mutlak, ojo niat taf'il balak pokoke ngeten ya. Wah ini apa meneh salat usolli sunatan Rebu wekasan ta mangga oleh ngeten ya nanti. Nah, niki. Siang apa malam? Kalau saya biasanya siang.
Kadang setelah sholat duha, kadang sebelum sholat duha. Fidzalikal yaum boleh bahasa ini kita bengi. Bukan fidzalikal lail. Kok bengi mah bengi gitu. Tapi aja tukaran kersane pun nggih. Biasanya iku sing esek iku sing ndak gelem biasanya ngene ya. Pun berapa? 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal Fatihah surata inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Membahas salat 4 rakaat, setiap rakaatnya ini boleh ya 2 rakaat, setiap rakaatnya Fatihah, kemudian surat Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar 17 kali. Setelah inna a'tainakal kautsar baca Al-Ikhlas 5 kali. Setelah itu Al-Falaq An-Nas 1 kali. 17. Enten sing 7 dah. Di korting niku korting dhewe niku ya. Inna a'taina dibaca 17 Fatihah, Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar 17, Al-Ikhlas 5, Al-Falaq An-Nas 1. 4 setiap rakaatnya. Ojo di korting kok rakaat pertama tok mojo niku, kedua apa kul huwa ilek sepisan itu ya. Pun wa yad'u ba'da salam, setelah salam berdoa ini. Bihadzal doa, maka Allah akan menjaga orang tersebut dengan sifat mulia Gusti Allah dari segala bala yang akan diturunkan pada waktu itu. Apa dungane niki? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ila akhirih. Niki yang sudah di-share, pasti dibaca niki. Berapa? Salat 4 rakaat. Setiap rakaatnya Fatihah, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Mu'awwidzatain atau Al-Falaq An-Nas 1 kali. Pun niki salat yang pertama. Wa dzakara hadza asy-Syaikh Al-Kamil Fariduddin Syakar Kanjin qaddasallahu ta'ala sirrah fi auradil khawajah mughnid diyar kama fil jawahiril khamas. Niki beliau juga menyebutkan faedah ini. Wa qala Syekh Al-Buni, niki yang banyak juga Syekh Al-Buni, yang bukan Syekh Ali As-Sobuni, Al-Buni niki ya. Mbok apa buni kalau ndak nemu enggak sempat tak dolek di kitab Mu'jam niki ya. Di kitab Al-Firdaus, kitabnya aneh-aneh aja nih. Kalau orang di kitab ini, saya hanya satu yang punya kitab di sini ini yang aneh ini. Inna Allah azza wa jalla yunzilu bala'an fi akhir arbi'ai min safara bainas sama'i wal ardi. Fayakhudhuhul muwakkal bihi wa yusallimu ila qutbil ghauth fayufarriqu ilal alam. Jadi jarang dari beliau, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala pada waktu akhir Rabu terakhir bulan Safar ya, antara langit dan bumi. Si di awang-awang dike durung ditokno kabeh. Ini ya, ini keterangan ini ya. Fa ya'khudhuhul muwakkal bihi wa yusallimu ila qutbin. Maka malaikat yang diwakili untuk melaksanakan tugas menyampaikan bala ini apa? Mengambil bala yang sebanyak itu. Malaikat kok iso? Ya malaikat nih. Kemudian diserahkan kepada qutbil ghauth, kepada wali kutub. Nah niki mergane enten keterangan di kitab niku wali kutub iku sakjane nyonggo nanggung ya balak-balak sing ono. Makanya dalam salah satu sejarah adalah kemanakibnya Habib Abu Bakar ya As-Segaf Gresik Qutbul ya, wali kutub Habib Abu Bakar As-Segaf itu, sampai beliau itu kok andaikan di zaman beliau tidak ada beliau mungkin akan di Jawa Timur gitu ya. Ini ya, ditanggung beliau. Bahkan dalam sebagian kisah, ini saya juga tidak tahu dasarnya, tapi beliau itu dalam satu riwayatnya disebutkan sampai bolong niki, geger niki, nyonggo balak. Kok dicolok kabeh enggak ono model-model makhluk seperti beliau, selesai kita mungkin. Ono sing nanggung ini ya. Yo ini ya. Maka ini fayufarriquhu alal alam, dibagi-bagi ke alam-alam ini. Fama hasala min mautin aw balahum illa wa yakunu minal bala alladhi yufariqul qutbuh. Kalau pada waktu itu ada bala, maka itu adalah bagian yang sudah ditertibkan pembagiannya oleh al-qutbul ghaith. Kok sakit? Enggak masuk akal. Masuk akal lek kula niki ya.
Kenapa? Kita masih percaya kepada karomah, percaya kepada wali, kecuali kelompok-kelompok pinggiran yang nggak percaya kepada wali dan karomah itu. Famay yurid as-salamah, niki salat yang kedua. Barang siapa famay yurid as-salamah min dzalika, barang siapa yang hendak ingin selamat dari bala yang telah dibagi oleh Al-Qutb tadi, cuma tentunya melalui Allah memerintahkan kepada malaikat, malaikat kemudian menyerahkan kepada Al-Qutbil Ghauth. Contohnya Syekh Abdul Qadir nggih, kathah Qutbil Ghauth niku. Kalau kita membahas seperti misalkan ya saya Fatihah tadi banyak ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Abi Yazid Al-Bistami, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Ibrahim Ad-Dasuki, Uwais Al-Qarni, Ahmad At-Tijani, Ahmad Ar-Rifai, Ahmad Al-Badawi, sing di Indonesia ya ono. Sinten Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Ja'far Shadiq Kudus Sunan Derajat niku wali kutub niku. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ojo kuwatir kuatah niki Indonesia niki lek dawuh beliau sinten Habibana Habib Lutfi nomor loro ne Yaman akeh wali niku, ojo kuwatir. Insyaallah setiap kecamatan, setiap desa ono waline. Insyaallah setiap provinsi ada wali kutubnya. Ojo kuwatir nggih, ngate ado-ado ngeri wali. Perkara di kebon sikep niki enggak uman ya kakek ndolek liyane lah ngoten nggih. Sepenting mbak itu ndak sepi-sepi ngoten ya. Kula mambengi lho ora turu melek ndek ngriku ya ora ana apa-apa. Ya, ono pas lemut lemu-lemu ya. Tangi turu lemu kabeh pinggir oleh sedekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mulai tadi malam kula ngaji ba'da maghrib. Montun ba'da maghrib teng Sidoarjo diluk langsung teng Ampel, mari teng Ampel jam siji nang Baut. Sampai saya enggak boleh mulai ya. Bolang ngene ya. Mulai wedi ana balak. Allah mboten lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lali kula niki masuk nang anu ya, YouTube lali. Bismillahirrahmanirrahim pun. Jadi ya apa cara salatnya? Fal yusalli sitta rakaatin, salatlah 6 rakaat. Ini yang enggak di-share biasanya, 6 rakaat. Yaqra'u fil ula bi ummil Qur'an wa bi ayatil kursi wa fi tsaniyah suratal ikhlas fi kulli rakaah. Anu ya. Jadi rakaat pertama maos ayat kursi. Rakaat kedua al-ikhlas sepisan. Ayo milih jenengan kira-kira ambek sing mang. Yang tadi berapa? 4 rakaat. Tapi Al-Kautsarnya 17 kali, Al-Ikhlasnya 5 kali. Lah sing niki ayat kursi sepisan rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas 1 kali. Pasti miliki wong kula jenengan salat 2 rakaat saja 1 menit, kadang setengah menit mari ngeten ya. Suratnya yang lama mungkin. Nah, niki. Doanya juga beda. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi salatin. Mari salam 6 rakaat mari salam maca sholawat, bebas sholawat apa saja, bi ayyi sholatin, sholawat apa saja. Pasti kalau jenengan milih sallallahu ala Muhammad, jenenge sholawat Jibril ya. Nah, kalau di situ kiri niku hunya hidup sallallahu ala Muhammad. Ini ijazah ngoten ya. Karena masyayikh situ kiri niku tirose dapat langsung ijazah dari Nabi Khidir Balyan bin Malkan hunya hidup. Makanya kalau masih alumni situ kiri sing sadar pasti bacanya sallallahu ala Muhammad. Umpamanya tenang sallallahu ala Muhammad. Iya, tapi hati-hati hae ndak mati. Sallallahu ilang sallallahu ala Muhammad ya. Dihidupkan sallallahu ala Muhammad. Nah niki Nabi Khidir. Makanya di situ kiri disebut salawat Jibril, juga disebut salawat Khidir. Ya, boleh diamalkan, baca pinten bebas ya. Pokoknya ngamal bebas pasti ngapek sing paling titik ya. Pun doanya apa? Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatikat tammah wa bi hurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfadhani wa an tu'afiyani min balaika ya dafi'al balaya ila akhiri. Ini doanya yang 6 rakaat. Pun ritual sudah selesai. Yang pertama, yang kedua, sholat tadi ya pertama ada 2 kaifiyah, 2 cara. Yang kedua, wa dzakara ba'dus sholihin lagi disebutkan namanya. Anna akhra al-bi'a fi sofarin. Niki harokatnya seperti sofar ya.
Yaumun nahsin mustamirin, hari naas. Napa naas niku? Sial ya. Fayustahabbu niki sampai seperti ini ya. Fayustahabbu ayyaqra fihi surata Yasin. Sunnah membaca surah Yasin. Fa idza wasala ila qaulihi ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim yukarriruha 313 marrah. Ketika nyampe pada salamun qaulam mir rabbir rahim maka diulang 313. Mambeng maca Yasin mboten ndek ngriki. Mboten. Waduh, lambat maneh. Mboten ndak elek lah ngoten nggih. Amalan Yasin niku macam-macam nggih. Ada yang ini Yasin yang seperti ini, Yasin ini yang 313. Ada yang Yasin fadilah ya. Ada yang Yasin dari sahabat Al-Imam Junaid itu ya. Nah, yang katanya beliau dari Al-Habib Abdul Qadir Rahmat As-Segaf Yasin 7 kali. Kemudian apa lagi itu? Ketika nyampe dzalika taqdirul azizil alim 14 kali. Kemudian ada salamun qaulam rabbir rahim dibaca 16 kali. Kemudian sebelumnya Idarsan ya oleh awalis alladzi khalaqas sama wal arda qadirin ala yahwa lahum bala itu dibaca 3 kali kemudian tambah itu sama dengan membaca Yasin 40 kali. Maca sepisan koyo 40. Niki lak senengane kula jenengan ya. Maca sepisan koyo ping 40. Nah niki ya lek bab ijazah besok-besok ini bab aswaja dulu. Pun Allahumma, kemudian setelah baca Yasin ketika sudah nyampe pada salamun qaulam rabbir rahim dibaca 313 maka berdoa ini salawat munjiat. Soalnya salawat munjiat. Setelah salawat munjiat bebas ono doa tambah Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Kemudian doa bebas. Tsumma yad'u dunyan wa ukhbil muhimmi dunyan wa ukhran. Yang penting urusan dunia wa akhirat pun. Yang terakhir ritualnya. Oh entek jame kula niki. Wa minal mujarrabat. Wah niki mujarrabat ini ya. Mujarab. Bahasa Arabnya mujarab. Bahasa kita mujarab napa niki? Mujarab niku. Mandi. Mandi. Bukan mandi ya. Mandi. Apa mandi niku? Mujarab nggih. Bahasa Indonesia napa? Manjur. Niki apa cocok niki manjur. Cocok niki ya. Pun. Katbu hadhil ayah wa mahwuha wa syurbu ma'iha. Nulis ayat-ayat ini kemudian dimasukkan, digambung, sambung ke apa? Dileburkan ke air dan diminum airnya. Suwu ya. Qala fi na'til bidayat dalam kitab Na'til Bidayat wa yurwa anna man shalla al-arba' ar-rakaat al-mutaqaddimah, barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat yang sudah disebut tadi, kemudian doa yang sudah ada ini dibaca ya sadidal quwa, kemudian menulis ya ayat-ayat ini dan dimasukkan ke dalam air, kemudian diminumkan ayat-ayat ini, amina mimma yunzalu minal balaya fi dzalikan nahar ila tamamil am, maka insyaallah orang yang minum tersebut akan selamat sejak minum itu sampai akhir tahun pada waktu tahun itu. Apa ayatnya? Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibudum fadkhuluha khalidin. Yang terakhir min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. 7. Lek sing langgar-langgar pian ditulis sampai ustaz mbek yai ne. Marung dilepokno nang ketel nggih nang tong. Ayo le ngombe le ya ngon ngombe santrine. Lek sakniki ndak pati usum mergane kula wingi. Lek mboten purun toya pedak dos pundi Ustaz? Oh gampang. Apa banyune kok ana teh pucuk ngeten kula ya. Karena di sini tidak ada keterangannya air apa. Yang penting air intinya kan bacaannya. Teh pucuk genti Fanta apa tadi malam saya ngaji di cedek ini pundi maghribnya ndek cedek banggil ngriku. Ya lek arek ndak gelem banyu putih lebokno nang napa teh pucuk selesai ya. Pun. Sekarang begini, saya akan membahas bahwasanya satu, kira-kira dalam masalah rebo wekasan ini siapa saja yang kontra, siapa saja yang pro. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Tentunya tidak jauh-jauh lah. Di sekitar kita ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau juga tidak melakukan juga ada.
Aku percaya iku oleh, tapi ndak nglakoni ya ono ya. Ya kaya poso ngoten iku lah. Ono sing percaya nglakoni, ono sing enggak percaya tentu enggak nglakoni, ono percaya. Ya pancen delok sinetron ndek omah enggak nglakoni ya. Ini ya. Wis kita masuk yang mana wis apa jare pokok niki kitabe. Ada yang mengatakan memang lantas bagaimana cara kita mengamalkan? Satu contoh biasanya yang digunakan oleh mereka-mereka yang tidak sepakat dengan amalia ini, memang ketika di keputusan PWNU Bahsul Masail yang ada kalau tidak salah saya ini ada di tahun 80 ya, itu memang Raisul Akbar Mbah Hasyim Asy'ari itu beliau tidak mengerjakan, tidak merekomkan, tidak sepakat dengan sholat Rebo Wekasan. Juga beliau dengan amalia-amalia yang sudah disebutkan tadi pun. Ini kan dalam tanda kutip. Oh, ini kayak Hasyim saja tidak melakukan. Ini kadang-kadang seperti itu. Mbah Hasyim pendapatnya ini ya, dipaksa ini, dijustifikasi ini ya. Ayo jangan ngoten lah ya. Dipahami dulu. Ini biasanya kelompok-kelompok tidak jelas itu seperti itu biasanya. Oke. Amalia-amalia yang tidak diperbolehkan itu ya jelas. Andaikan sholat Rebo Wekasan itu dilakukan, itu jelas tidak boleh Rebo Wekasan dilakukan itu. Ya kenapa? Usolli sunnatan Rebo Wekasan itu jelas tidak oleh, ngoten lah. Tapi la usolli sunnatan hajat lidaf'il bala. Sapa sing larang sholat hajat niku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah melarang, bahkan beliau itu menganjurkan sholat hajat. Contoh dalam riwayat pada waktu tawassul itu ada orang buta datang kepada kanjeng Nabi. Kemudian apa? Tawaddu wasolli, wudu'o sholato, kemudian berdoalah. Ini sholat. Kanjeng Nabi tidak melarang. Lali ancene sing salat iku sholli sunnatan Rebo Wekasan, ini pasti dilarang. Oh den Mbah Hasyim yang adu-adu teng Mbah Hasyim, masih Abdullah yang melarang ngoten ya. Jadi tidak ada adu-adu nang beliau. Masih sapa jenengan dan dia niat usolli sunatan Rebo Wekasan jelas dak ono. Pun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lemoco Yasin iki ya apa terus ritual ini? Kalau kita punya keyakinan, karena ada dua kesepahaman ya. Di sini ya memang ada salah satu riwayat dan ini pernah saya kaji dulu waktu di pondok sebenarnya. Memang ada salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya tidak pernah ada yang menjelaskan shofar, apalagi cuma Rabunya itu merupakan hari naas. Ini berangkat dari hadis termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang dipakai biasanya ngulon ngetan iki tok, tepak cocok digawe ngoten ya. Wis aku wis weruh jane ya. Ilham annahu rawal imamani Al-Bukhari wal Muslim rahimahullahu fi sahihihima an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la udwa wala tiyarata wala hammata wala sofaro. Ini hal-hal yang naas semua ini menurut keyakinan. Kenapa muncul asbabul wurud hadis ini? Karena di sini dijelaskan la udwah ya, tidak ada sesuatu itu yang nular dengan sendirinya. Nular ambek karepe dhewe. Ya termasuk sing wingi-wingi. Wala tiyarata, ora ono suarane manu iku sing garai kula jenengan oleh kaelekan saking Gusti Allah. Suara hamah suarane manuk beluk, manuk dares. Kuak. Kuak. Berarti ana wong apa biasa ya? Pasti dah. Oh sing pasti iku berarti mati dike iku berarti ya. Ampun, enggak ada, itu keyakinan jahiliyah seperti itu. Keyakinan jahiliyah, mereka dia kuak langsung dikusak banter apa cene pindah nang tonggo sing mati. Tambah dusohan maneh niku ya. Mano enak-enak meneng dibalangi ngoten ya. Pun. Wala safaroh. Karena di zaman jahiliyah juga ada keyakinan bahwasanya pada waktu safar itu selalu banyak bala. Sehingga Kanjeng Nabi menegaskan enggak ono bulan safar itu membawa belai. Itu lihat sono karene saiki termasuk dek ngerti wala ghaulah ya. Ono po gondorwo. Wong mati dadi cubo. Iki mati rek kapan?
me maghrib ya dadi biasa. Mati ini katanya mencurang pisan ya nyakar ngene ya. Me maghrib dadi iki ya. Saakene ya. Ojo niku keyakinan jahiliyah. Lek sik ono ndek perumahan karen-karen niku berarti iku ya. Manuk beluk, manuk dares nggih. Kuak, kuak ono wong mati ini ya. Ono apa iki rek ya? Kok rada adoh paling arek cilik sing mati iki palingan ya. Enten. Ojo nah, iku berarti niku anu niku turunan jahiliyah niku ya. Pun. Ini tidak boleh. Makanya di sini adalah faqala Arabiyun. Ketika ada hadis ini ada seorang Arabi bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, fama balul ibil takunu fi ramal ka'annaha adh-dhaba. Fayukhalituha al-ba'ir al-ajra fayujribuha." Kanjeng Nabi, jenengan lek ngarane enggak ono perkara sing nular. Iki lho ono apa unta mang apa ngelempo nang kono, kelompok ambek kidang sing penyakitan. Napa? Penyakit gudiken. Napa bahasa Indonesia gudiken niki? Gudiken lenanan niku. Napa? Wis niku mari pokok ngerti pun nggih. Dalam leprakaton bae nggih. Wis pokok sing niku ya gudiken nggih, pokok paham gudiken nggih. Korengan, al-korengo ya. Pun. Iku ternyata sing jeneng napa mang? Unta mang kok gudiken. Ayo Kanjeng Nabi, iku ketularan berarti ketularan kidang mang Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi ditantang seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman a'da al-awwal?" Lek ngono kira-kira sapa sing nulari sing pertama mang? Contoh. Niki gudiken kabeh. Apa gudiken? Apa ketularan. Iki ketularan iki melaku. Sampai sing terakhir ngriko. Saiki ditakon, iki ketularan sapa iki? Mboten, iku ancene gudange pabrike. Oh berarti uang loro iku duduk karena ketularan. Karena Gusti Allah. Makanya jangan terlalu lah kita dalam urusan ini. Apapun itu memang ada sebab musabab, tetapi keyakinan kita kalau ditanyakan itu ada nular dan tidaknya, ini berarti yang jadi masalah bagi kita. Karena apa? Kita harus tahu bahwasanya yang memberikan apapun kepada kita termasuk belai secara hakikat, termasuk penyakit secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keyakinan lah. Terus anjane di dalam hadis ini menjelaskan yang seperti ini. Gunanya kita mengamalkan tadi apa? Wah, ini ya. Gunanya apa? Ini kan sudah mementahkan pendapat tadi. Hadis niki mementahkan pendapat amaliyah tadi. Loh berarti lek ngono maca Yasin niku ndak ngenteni tepak Rebo pungkasan. Salat enggak ngentir pungkut. Iya anjane sapa sing kudu Rebo pungkasan. Tidak nunggu itu. Lah disinilah kita harus bisa mengambil pemahaman, kita mengambil benang merah bahwasanya pendapat-pendapat dari para ulama tadi ba'dus sholihin kemudian ketika ditemukan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ini yang muncul adalah yang kita lakukan bukan bertentangan dengan hadis Nabi, tetapi yang kita lakukan adalah sesuai dengan ajaran Nabi. Ajaran yang mana? Ajaran Kanjeng Nabi yang mengharuskan kita ikhtiar melakukan menjauhkan diri dari segala musibah. Ya apa carane? Iya aku tak maca Yasin Rebo wekasan. Apa? Cekne selamat. Enggak apa-apa cekne selamat. Duduk krana belai sing mesti mudhun waktu itu. Aku tak sholat Rebo wekasan dengan cara yang model tadi. Apa-apa lah. Iya wong sholat hajat Kanjeng Nabi yo ngoleno. Sholat mutlak ku ndak kudu Rebo wekasan. Apa maneh Rebo wekasan sing ono sebagian ulama yang menjelaskan seperti itu. Meskipun enggak Rebo wekasan pun tidak apa-apa. Aku tak maca salamun qalami rabbir rahim, tidak ada masalah. Surat apa ayat 7 tadi ditulis diwaca. Apakah harus Rebo wekasan? Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an juga sebagai obat. Tidak aku Rebo wekasan. Oh berarti tinggal ditoto niate. Silahkan yang pro tidak ada masalah, tapi jangan ta'assuf, jangan berlebihan seakan-akan pendapat yang sudah disebutkan tadi itu bertentangan dengan hadis Nabi. Kemudian kalau dikaji dari fikihnya juga seperti itu. Kitab-kitab yang disebut tadi itu cara kita fikih kurang muktabar, kurang kuat dijadikan pijakan. Nuzhatul Majalis, kitab Mujarrabat ada di dalam kitab Talkhisul Murad ya, di sebelahnya kitab Buya itu ada, tidak saya bawa cuma. Jadi kita mengambil pendapat itu kitab-kitab itu ada yang boleh, ada yang tidak.
Intinya dari kajian kita ini, apakah boleh kita mengamalkan? Boleh, dengan tujuan tawassul njaluk nang Gusti Allah kelawan perantara salat hajat, kelawan perantara ayat-ayat Al-Qur'an, kelawan perantara maca Yasin. Muga-muga Allah nyelamataken kula, keluarga kula jenengan sedaya dari balak-balaknya Allah, tidak hanya di Rebo Wekasan. Rebo Wekasan lebih-lebih karena ada sebagian ulama yang menjelaskan tanpa menyampingkan apalagi mententangkan, dipertemukan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Paham nggih? Jadi silahkan yang mau melakukan boleh, tapi dengan niatan tadi tafaul. Apa? Mengharap kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ibadah itu dianjurkan. Hajat itu dianjurkan, baca Al-Quran dianjurkan. Ini namanya tafaul. Yang tidak boleh tasyaum. Apa? Berbukasana elek nggak nyambut gawe. Nggak nyambut gawe itu sudah bencana, tidak digaji. Wah, ini jadi jangan tasyaum tapi tafaul. Paham ya? Pun dari sini ada pertanyaan. Intinya dari kajian ini, satu, Rebo Wekasan apapun ritualnya, ibadahnya kita lakukan, intinya satu, kita hanya tafaul, ngarep api dari ibadah yang kita lakukan, dari bacaan yang kita baca, dari apapun ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu, hanya tafaul, ngarep-ngarep api. Oleh ngarep api niku, sehingga oleh niku ono api malah diarep-arep elek, ono manuk disangka elek, ono sofar teko disangka elek, ono wong mati wayahe surup disangka elek, iku enggak oleh. Sing oleh nyangka api. Gusti Allah dawuh, ana inda dzanni abdi bi, saya ini sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Makanya Gusti Allah dawuh, fal tadzunnu bi khairan, berprasangka baiklah kepada aku. Lek sing koyo mang nyangka elek itu tidak boleh, nyangka api oleh. Mugi-mugi manfaat barokah. Enten pertanyaan? Pasti mboten enten wis, soal entek waktune ngoten nggih. Andaikan ada, lek kula saged tak jawab. Enggak ada kesusuan kula ya. Kula niki wis 44 jam niki sing enggak mulai wis ya. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma farijal ham kashifal gham mujib da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisiril Fatihah.